Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, ada saya sendiri Fitri Dwi Rahmawati Putri dengan NIM C1C023022. Perkenalkan, nama saya Meilani Wanjira Putri dengan NIM C1C023010. Perkenalkan, saya Ayesa Urbazanda dengan NIM C1C023035. Perkenalkan, nama saya Yolani Amelia dengan NIM C1C023033. Perkenalkan, nama saya Indri Amelia dengan NIM C1C023004. Perkenalkan, nama saya Ersan Orali dengan NIM C1C021248. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Fikri dengan NIM C1C03145. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai isu-isu lain dalam pelaporan konsolidasi. Berikut pembahasannya. Jadi, dalam bab ini yang dibahas ada 1. Laporan arus kas, yang kedua mengenai konsolidasi setelah akuisisi interim, yang ketiga isu pajak penghasilan konsolidasi, dan yang keempat laba per saham konsolidasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan arus kas konsolidasi. Nah, menurut Baker et al. 2015, entitas konsolidasi diperlakukan sama seperti perusahaan tunggal. Artinya, meskipun ada banyak perusahaan dalam grup, mereka dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Karena itu, entitas konsolidasi wajib menyajikan laporan arus kas atau statement of cash flow sebagai bagian dari laporan keuangan lengkap. Nah, tujuannya adalah agar kita dapat memahami arus kas nyata dari seluruh grup usaha tanpa terpengaruhi transaksi antar perusahaan dalam grup. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Nah, laporan arus kas konsolidasian umumnya disusun setelah laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Laporan ini tidak dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi, melainkan disusun menggunakan informasi dari ketiga laporan tersebut. Jika menggunakan metode tidak langsung, laba bersih konsolidasi perlu disesuaikan dengan pos-pos yang mempengaruhi laba dan kas secara berbeda, seperti penyusutan amortisasi dan selisih pembelian, atau keuntungan dan kerugian non-kas lainnya. Semua transfer antar afiliasi harus dieliminasi dan aktivitas antar perusahaan tidak dilaporkan sebagai arus kas. Sebagai contoh, jika anak perusahaan membayar dividen ke induk, transaksi ini tidak dicatat dalam laporan arus kas. Begitu juga jika ada pinjaman antar anak usaha, arus kas ini tidak dilaporkan karena terjadi di dalam grup. Nah, eliminasi laba sebelum direalisasi tidak perlu dilakukan lagi dalam laporan arus kas. Laba yang dialokasikan ke kepentingan pengendalian ditambahkan kembali ke laba bersih konsolidasi untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Pembayaran dividen kepada non-pengendali serta transaksi saham dengan non-pengendali dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, laporan arus kas konsolidasi ini penting untuk memberikan gambaran arus kas nyata yang terjadi dalam grup usaha, bukan hanya angka laba. Laporan ini membantu pemangku kepentingan seperti saham dan kreditor untuk menilai kesehatan keuangan grup secara keseluruhan. Adapun langkah penyusunan laporan arus kas konsolidasi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mulai dari laporan laba rugi konsolidasian, yang kedua itu sesuaikan dengan pos non-kas seperti penyusutan, amortisasi, dan lainnya. Yang ketiga itu tambahkan laba non pengendali. Yang keempat, eliminasi transfer antar perusahaan. Nah, yang terakhir itu yang kelima, hasilnya laporan arus kas konsolidasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ilustrasi laporan arus kas konsolidasian. Penting untuk terlebih dahulu memahami peran laporan arus kas dalam konteks keuangan perusahaan, terutama ketika terdapat lebih dari satu entitas yang terlibat dalam kegiatan operasional. Pembahasan ini akan menunjukkan bagaimana ilustrasi laporan arus kas konsolidasian mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Berikut ini adalah contoh ilustrasi laporan arus kas konsolidasian. Pada 31 Desember 2000 PT Induk mengakuisisi 80% saham biasa PT Anak. Harga akuisisi sebesar Rp66 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar Rp16.500.000. Total nilai wajar PT Anak sebesar Rp66 juta ditambah Rp16.500.000 sehingga totalnya sebesar Rp82.500.000. Nilai ini melebihi nilai buku PT Anak sehingga terjadi selisih yang dialokasikan sebagai berikut. Alokasi selisih akuisisi tanah sebesar Rp10 juta, nilai pasar tanah lebih tinggi dari nilai bukunya. Peralatan sebesar Rp60 juta akan disusutkan selama sisa umur manfaat yaitu 10 tahun. Kemudian goodwill sebesar Rp12.500.000. Pada akhir tahun 2000X1 dilakukan pengujian penurunan nilai atas goodwill. Hasilnya goodwill turun nilainya sebesar Rp3.125.000. Maka nilai goodwill per 31 Desember 2000X1 dan 2000X2 sebesar Rp12.500.000 dikurang Rp3.125.000 sama dengan sebesar Rp9.375.000. Selanjutnya, aktivitas selama tahun 2000X2, pembayaran dividen oleh PT Induk. PT Induk membayar dividen sebesar Rp60 juta kepada pemegang sahamnya. Ini merupakan arus kas keluar dalam aktivitas pendanaan. Selanjutnya, aktivitas PT Anak yaitu laba bersih PT Anak sebesar Rp75 juta. Dividen dibayarkan oleh PT Anak sebesar Rp40 juta. Selanjutnya, tanah dibeli tahun 2000X1 seharga Rp40 juta, dijual ke pihak luar seharga Rp70 juta, maka terjadi keuntungan Rp30 juta yang muncul di laporan laba rugi konsolidasian. Ini masuk ke aktivitas investasi. Selanjutnya, PT Anak membeli peralatan dari pihak luar senilai Rp100 juta. Ini adalah arus kas keluar dari aktivitas investasi. Selanjutnya, informasi laporan posisi keuangan konsolidasian. Berikut perubahan kas dan aset utama dari akhir 2000X1 ke 2000X2. Pada akun kas meningkat sebesar Rp7 juta. Piutang usaha meningkat bisa dari pertumbuhan penjualan, persediaan meningkat, indikasi ekspansi atau stok tinggi. Tanah berkurang sesuai dengan penjualan tanah yaitu sebesar Rp40 juta. Bangunan dan peralatan bertambah Rp100 juta, pembelian baru oleh PT Anak. Kemudian selanjutnya pada goodwill tidak berubah sejak penurunan nilai di 2000X1. Selanjutnya, laporan laba rugi konsolidasian tahun 2000X2. Pada penjualan sebesar Rp720 juta, penjualan gabungan entitas, laba penjualan tanah sebesar Rp30 juta dari PT Induk ke pihak luar, sehingga total pendapatan sebesar Rp750 juta. Dikurangi beban pokok penjualan Rp340 juta, beban penyusutan Rp76 juta, termasuk penyusutan tambahan dari alokasi peralatan. Beban lain-lain sebesar Rp105 juta, sehingga total beban sebesar Rp521 juta. Laba untuk pemegang saham Rp229 juta, dikurangi laba kepentingan non-pengendali sebesar Rp13.800.000, 20% dari laba PT Anak. Sehingga laba bersih konsolidasi sebesar Rp215.200.000 untuk laporan induk. Dua hal yang membedakan dari laporan entitas tunggal, yaitu yang pertama, laba kepentingan non-pengendali ditambahkan kembali ke kas operasi. Karena laba yang menjadi hak kepentingan non-pengendali tidak masuk kas induk, maka dalam arus kas dari aktivitas operasi, bagian laba kepentingan non-pengendali ditambahkan kembali. Ini agar arus kas mencerminkan hanya kas yang benar-benar masuk ke entitas induk. Yang kedua, dividen ke kepentingan non-pengendali sama dengan arus kas keluar. Ketika PT Anak membayar dividen ke
kepentingan non-pengendali, misalnya 20% dari 40 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah. Meski tidak muncul di laporan saldo laba induk, tetap dicatat sebagai arus kas keluar. Ini karena uang keluar dari grup konsolidasi secara nyata. Sehingga kesimpulannya, laporan arus kas konsolidasian memberikan gambaran menyeluruh dari kas seluruh grup, bukan hanya induk. Perlakuan terhadap laba dan dividen kepentingan non-pengendali sangat penting karena mempengaruhi arus kas aktual yang dimiliki grup. Ilustrasi ini menunjukkan pentingnya alokasi selisih akuisisi penurunan nilai goodwill serta dampak nyata dari transaksi antar perusahaan terhadap laporan konsolidasian. Baiklah, sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan arus kas konsolidasian metode langsung. Jadi yang dimaksud dari laporan arus kas konsolidasian metode langsung ini adalah bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari operasi, investasi, dan pendanaan grup perusahaan selama periode tertentu. Kemudian, berdasarkan PSAK 2 revisi tahun 2009, yang dimaksud dari laporan arus kas ini adalah entitas dapat menunjukkan laporan arus kas menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Namun, menurut PSAK 2 menyarankan bahwa entitas menyiapkan aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Metode ini lebih baik dalam memprediksi arus kas yang akan datang yang berguna dibandingkan metode tidak langsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan figur 10.1 mengenai kertas kerja untuk laporan arus kas PT Induk dan Anak Perusahaan tahun 2000X2. Di sini bisa kita lihat terdapat beberapa poin keterangan. Yang A itu ada kenaikan saldo kas, B kenaikan piutang usaha, C kenaikan persediaan, D penjualan tanah, A pembelian bangunan dan peralatan, F beban penyusutan tahun 2000X2, G kenaikan utang usaha, H dividen PT Induk sebesar 60 juta, I laba bersih konsolidasi sebesar 215.200.000, J divender PT Anak ke kepentingan non pengendalian yang didapatkan dari 40 juta dikali dengan 0,20. Di sini bisa kita lihat di akun Aktiva. Di sini yang pertama itu ada kas. Nah, saldo awalnya itu sebesar 269 juta. Di sini terjadi kenaikan saldo kas sebesar 7 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 276 juta. Pada piutang usaha, di sini saldo awalnya sebesar 125 juta. Di sini terjadi kenaikan piutang usaha sebesar 105 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 230 juta. Pada bagian persediaan, di sini saldo awalnya sebesar 175 juta. Di sini terjadi kenaikan persediaan sebesar 95 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 270 juta. Pada bagian tanah, di sini saldo awalnya sebesar 225 juta. Di sini terjadi penjualan tanah sebesar 40 juta. Jadi saldo akhirnya ini turun menjadi 185 juta. Kemudian pada bangunan dan peralatan, di sini saldo awalnya sebesar 1.460.000 dan di sini terjadi pembelian bangunan dan peralatan sebesar 100 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 1.560.000. Pada bagian goodwill ini, saldo awalnya dan saldo akhirnya ini sama, yaitu sebesar 9.375.000. Sedangkan di sini di bagian kredit terjadi beban penyusutan tahun 2000X2 sebesar 2 juta. Nah, kenapa 2 juta ini tidak mempengaruhi saldo akhir? Karena 2 juta ini mempunyai kepentingan non pengendalian. Kemudian pada bagian akumulasi penyusutan, ini saldo awalnya itu sebesar 776 juta dan terjadi beban penyusutan pada tahun X2 sebesar 76 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 852 juta. Pada bagian utang usaha, di sini saldo awalnya itu sebesar 200 juta dan terjadi kenaikan utang usaha sebesar 30 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 230 juta. Pada bagian utang obligasi, di sini saldo awal dan saldo akhirnya ini sama sebesar 300 juta. Nah, pada bagian saham biasa juga sama, saldo awal dan saldo akhirnya ini sama
sebesar 500 juta. Kemudian pada bagian saldo laba, ini saldo awalnya sebesar 408.700.000. Di sini di bagian debit terjadi dividen PT Induk Anak sebesar 60 juta. Kemudian pada bagian kredit ini terjadi laba bersih konsolidasi sebesar 215.200.000. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 563.900.000. Kemudian di sini pada kepentingan non pengendalian, di sini saldo awalnya sebesar 78.675.000. Di sini di bagian debit ini ada terjadi dividen PT Anak ke kepentingan non pengendalian sebesar 8 juta. Ini didapatkan dari 40 juta dikali dengan 0,20. Jadi di bagian kreditnya juga terjadi bagian laba tahun X2 yang menjadi milik non pengendalian sebesar 13.800.000. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 84.475.000. Kemudian kita lanjut ke arus kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Di sini ada laba bersih sebesar 215.200.000 yang merupakan laba bersih konsolidasi. Ditambah dengan beban penyusutan sebesar 76 juta yang merupakan beban penyusutan. Kemudian ditambah lagi dengan laba untuk non pengendali sebesar 13.800.000. Kemudian dikurangi lagi dengan keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan kenaikan piutang usaha sebesar 105 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan kenaikan persediaan sebesar 95 juta. Kemudian ditambah lagi dengan kenaikan utang usaha sebesar 30 juta. Jadi total arus kas dari operasi ini sebesar 105 juta. Lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Di sini pembelian peralatannya itu sebesar 100 juta. Kemudian ada penjualan tanahnya sebesar 70 juta. Jadi total investasi ini sebesar 30 juta yang didapatkan dari min 100 ditambah dengan 70 juta. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini dividen induknya itu sebesar 60 juta. Kemudian dividen non pengendalinya sebesar 8 juta. Jadi total pendanaannya ini sebesar min 68 juta. Pada kenaikan kas, di sini 105 juta dikurangi dengan 30 juta dikurangi lagi dengan 68 juta yaitu didapatkan 7 juta. Jadi kenaikan kasnya ini sebesar 7 juta. Nah, di sini tuh terdapat ringkasan penting. Jadi setiap angka dalam arus kas ini merupakan hasil penyesuaian terhadap perubahan neraca ditambah lagi dengan informasi penyesuaian non kas yaitu penyusutan, laba rugi, penjualan dan aset. Kemudian tabel terstruktur sesuai dengan metode tidak langsung untuk operasi dan langsung untuk investasi dan pendanaan. Selanjutnya yaitu penjelasan figur 10.2 mengenai laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000X2. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi yaitu laba bersih konsolidasi sebesar 229 juta. Ini merupakan laba bersih yang didapatkan dari kolom kredit pada saldo laba yaitu sebesar 215.200.000 ditambah dengan laba milik kepentingan non pengendali sebesar 13.800.000. Kemudian ini ditambah lagi dengan beban penyusutan sebesar 76 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan kenaikan piutang usaha sebesar 105 juta. Ini 105 juta didapatkan dari 230 juta dikurangi dengan 125 juta. Kemudian ini dikurangi lagi dengan kenaikan persediaan sebesar 95 juta yang didapatkan dari 270 juta dikurangi dengan 175 juta. Kemudian ditambah lagi dengan kenaikan utang usaha sebesar 30 juta yang didapatkan dari 230 juta dikurangi dengan 200 juta. Jadi total kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 105 juta. Selanjutnya pada arus kas dari aktivitas investasi.
Di sini ada akuisisi peralatan sebesar 100 juta yang didapatkan dari 1.560 juta dikurangi dengan 1.460 juta. Kemudian ada penjualan tanah sebesar 70 juta yang diperoleh dari tanah berkurang sebesar 40 juta yaitu nilai buku ditambah dengan laba penjualan sebesar 30 juta yaitu total kas yang diterima sebesar 70 juta. Jadi di sini total kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi sebesar 30 juta. Kemudian pada arus kas dari aktivitas pendanaan, di sini dividen untuk pemegang saham induknya itu sebesar 60 juta. Kemudian ditambah dividen untuk non pengendalian sebesar 8 juta. Jadi total kas bersih yang digunakan dalam pendanaan itu sebesar 68 juta. Pada perubahan kas, di sini kenaikan kasnya itu sebesar 7 juta yang didapatkan dari 276 juta dikurangi dengan 269 juta. Jadi di sini kas awal tahunnya itu sebesar 269 juta, sedangkan kas akhir tahunnya itu sebesar 276 juta. Ini cocok dengan laporan posisi keuangan. Kemudian pada arus kas dari aktivitas operasi, di sini penerimaan kas dari pelanggannya itu sebesar 615 juta, dikurangi dengan pembayaran kas ke pemasok sebesar 510 juta. Jadi kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 105 juta. Kemudian di sini ada catatan, yaitu laba yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali ditambahkan kembali dalam arus kas dari aktivitas operasi dan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham non pengendali dicatat sebagai arus kas keluar. Meskipun tidak dilaporkan sebagai dividen, diumumkan dalam saldo laba konsolidasian. Nah, dalam laporan arus kas metode langsung ini, laporan lebih informatif untuk memprediksi arus kas masa depan. Kemudian perbedaannya dengan metode tidak langsung itu terletak pada bagian operasi. Selanjutnya masuk ke penjelasan figur 10.3 mengenai kertas kerja untuk laporan arus kas konsolidasian PT Induk dan Anak Perusahaan metode langsung tahun 2000X2. Di sini terdapat beberapa poin keterangan. Yang A ada kenaikan saldo kas, B kenaikan penerimaan dari pelanggan, C pembayaran ke pemasok, D penjualan tanah, E akuisisi peralatan, F beban penyusutan tahun 2000X2, G dividen PT Induk sebesar 60 juta, H laba bersih konsolidasi sebesar 215.200, I dividen PT Anak ke kepentingan non pengendali yang didapatkan dari 40 juta dikali dengan 0,20. Di sini terdapat beberapa akun aktiva. Yang pertama itu ada kas sebesar 269 juta, ini saldo awalnya. Kemudian di sini terjadi kenaikan saldo kas sebesar 7 juta, jadi saldo akhirnya ini sebesar 276 juta. Pada piutang usaha, di sini saldo awalnya itu sebesar 125 juta. Di sini terjadi penerimaan dari pelanggan sebesar 105 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 230 juta. Pada bagian persediaan, di sini saldo awalnya sebesar 175 juta dan terjadi pembayaran ke pemasok sebesar 95 juta. Jadi saldo akhirnya itu sebesar 270 juta. Pada bagian tanah, di sini saldo awalnya sebesar 225 juta dan terjadi penjualan tanah sebesar 40 juta. Jadi saldo akhirnya ini turun menjadi 185 juta. Kemudian pada bagian bangunan dan peralatan, di sini saldo awalnya sebesar 1.460 juta dan terjadi akuisisi peralatan sebesar 100 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 1.560 juta. Pada bagian goodwill, ini saldo awal dan saldo akhirnya ini sama, yaitu sebesar 9.375. Kemudian pada bagian akuisisi penyusutan, ini saldo awalnya itu sebesar 776 juta dan terjadi beban penyusutan tahun 2002 sebesar 76 juta. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 852 juta.
Nah, ini itu merupakan beban penyusutan tahun berjalan, transaksi non-kas, tapi masuk dalam penyesuaian laba bersih metode tidak langsung. Lanjut ke bagian kewajiban, ini ada utang usaha. Ini saldo awalnya itu sebesar 200 juta, ini naik sebesar 30 juta, jadi saldo akhirnya sebesar 230 juta. Pada bagian utang obligasi, ini tidak jadi perubahan karena saldo awal dan saldo akhirnya ini sama sebesar 300 juta. Dan saham biasa juga sama, tidak terjadi perubahan, saldo awal dan saldo akhirnya sama sebesar 500 juta. Pada bagian saldo laba, ini saldo awalnya sebesar 408.700.000, terjadi dividen ke PT Induk, ini sebesar 60 juta. Kemudian di bagian kredit ini terjadi laba bersih konsolidasi sebesar 215.200.000, jadi saldo akhirnya ini sebesar 569.900.000. Kemudian pada bagian kepentingan non pengendali atau KNP, ini saldo awalnya sebesar 78.675.000. Ini terjadi di bagian debit sebesar 8 juta yang merupakan dividen PT Anak ke kepentingan non pengendalian. Dan pada bagian kredit ini terjadi bagian laba anak sebesar 13.800.000. Jadi saldo akhirnya ini sebesar 84.475.000. Pada bagian laporan laba rugi, ini yang pertama ada penjualan sebesar 720 juta. Ini adalah murni penjualan kredit sesuai dengan peningkatan piutang usaha. Pada bagian keuntungan penjualan tanah, ini sebesar 30 juta yang merupakan penjualan tanah. Ini penjualan tanahnya 30 juta ini didapatkan dari 70 juta dikurangi dengan nilai buku sebesar 40 juta. Kemudian pada bagian beban pokok penjualan, ini sebesar 340 juta yang diambil langsung dari laporan laba rugi. Pada bagian penyusutan dan amortisasi, ini sebesar 76 juta yang sama dengan kenaikan akumulasi penyusutan. Kemudian ada beban lain-lain sebesar 105 juta. Ini merupakan laba bersih konsolidasi sebesar 229 juta. Kemudian pada bagian arus kas konsolidasian, ini yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Terdapat penerimaan dari pelanggan sebesar 615 juta. Kemudian ada pembayaran ke pemasok sebesar 510 juta. Jadi total kas bersih dari operasi itu sebesar 105 juta yang didapatkan dari 605 juta dikurang dengan 510 juta. Pada bagian arus kas dari aktivitas investasi, ini terdapat pembelian peralatan sebesar 100 juta. Kemudian penjualan tanah sebesar 70 juta. Jadi total kas bersih dari investasi ini sebesar 30 juta. Pada bagian arus kas dari aktivitas pendanaan, ini dividen induknya tuh sebesar 60 juta. Kemudian dividen non pengendali itu sebesar 8 juta. Jadi total kas bersih dari pendanaan itu sebesar 68 juta. Pada kenaikan kas di sini sebesar 7 juta, ini didapatkan dari 105 juta dikurangi dengan 30 juta, dikurangi lagi dengan 68 juta. Jadi totalnya itu 7 juta untuk kenaikan kas. Jadi di sini itu ada saldo awalnya sebesar 269 juta dan saldo akhirnya sebesar 276 juta. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai konsolidasi setelah akuisisi interim. Jadi, ketika perusahaan induk ini membeli saham 100% dari perusahaan anak, maka perusahaan anak ini akan menjadi bagian dari entitas konsolidasi. Nah, status konsolidasi ini akan berlaku sejak tanggal dilakukannya akuisisi saham. Contohnya, jika perusahaan A ini mengakuisisi perusahaan B pada tanggal 1 Januari 2021, maka status konsolidasi ini akan berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2021. Nah, contoh tadi ini merupakan contoh di mana dilakukannya akuisisi pada awal periode. Namun, akuisisi ini bukan hanya dapat dilakukan di awal ataupun di akhir periode, melainkan dapat dilakukan di pertengahan periode atau biasanya kita sebut dengan akuisisi interim.
Nah, jadi akuisisi interim ini maksudnya adalah akuisisi anak perusahaan di pertengahan periode fiskal, bukan di awal ataupun di akhir periode. Hasil operasi dari anak perusahaan nantinya yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi hanya bagian di mana perusahaan induk ini mengakuisisi perusahaan anak. Contohnya, jika perusahaan A ini membeli saham 100% perusahaan B pada tanggal 1 Juli, maka hasil operasi dimulai dari tanggal 1 Juli tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, baik pendapatan, biaya, laba, ataupun rugi yang dimiliki oleh PT Anak antara yang sesudah dikonsolidasi dan sebelum dikonsolidasi harus dipisahkan dari laporan keuangan. Seperti contoh tadi, 1 Juli yang telah diakuisisi tadi ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi, sedangkan sebelum tanggal 1 Juli tadi ini harus dipisahkan laporan keuangannya. Nah, di sini kita akan melihat contoh dari konsolidasi setelah akuisisi interim. Nah, pada contoh ini, pada tanggal 1 Juli 2001, PT Induk ini membeli 80% saham biasa PT Anak seharga nilai bukunya yaitu Rp246.400.000. Nah, pada saat akuisisi, nilai wajar sebesar Rp61.600.000 dari kepentingan non-pengendali PT Anak. Ini sama dengan nilai wajarnya. Lalu PT Anak ini melaporkan laba dan dividennya pada tahun 2001. Nah, di dalam tabel ini dapat dilihat bahwa ada tabel yang sebelum dilakukannya kombinasi atau konsolidasi dan sesudah konsolidasi. Nah, untuk yang tanggal sebelum konsolidasi ini dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni. Sedangkan yang sesudah konsolidasi ini dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang pertama yaitu untuk penjualan. Nah, penjualan ini sebelum konsolidasi sebesar Rp80 juta. Namun sesudah konsolidasi ini meningkat senilai Rp120 juta. Lalu beban pokok penjualan awalnya Rp46 juta, lalu setelah konsolidasi ini sebesar Rp69 juta. Lalu penyusutan dan amortisasi sebelum konsolidasi ini sebesar Rp8 juta dan sesudah konsolidasi ini sebesar Rp12 juta. Beban lain-lain sebelum konsolidasi ini sebesar Rp6 juta dan setelah konsolidasi ini sebesar Rp9 juta. Laba bersih yaitu sebelum konsolidasi ini sebesar Rp20 juta dan setelah konsolidasi ini sebesar Rp30 juta. Lalu yang terakhir yaitu dividen, sebelum konsolidasi ini sebesar Rp12 juta dan setelah konsolidasi ini sebesar Rp18 juta. Nah, setelah kita melihat laporan yang dibuat oleh PT Anak sebelum dan sesudah konsolidasi, lalu kita akan melihat nilai buku saham PT Anak yang diakuisisi oleh PT Induk pada tanggal 1 Juli 2001. Nah, dapat dilihat nilai buku PT Anak pada tanggal 1 Januari 2001 terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Perlu diketahui nilai ini antara saham biasa dan saldo laba ini nilai yang sebelum konsolidasi. Itu saham biasanya sebesar Rp200 juta dan saldo labanya sebesar Rp100 juta. Lalu nilai buku PT Anak pada tanggal 1 Januari tersebut yaitu ditotalkan sebesar Rp300 juta. Nah, untuk menghitung nilai bukunya untuk pada tanggal 1 Juli, maka kita akan menambahkan dengan laba bersih yang didapatkan oleh PT Anak dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2001, yaitu Rp20 juta. Lalu dikurangkan dengan dividen yang telah dibagikan oleh PT Anak dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni 2001, yaitu sebesar Rp12 juta. Sehingga nilai buku PT Anak pada tanggal 1 Juli 2001 yaitu sebesar Rp308 juta. Nah, dikarenakan PT Induk ini hanya memiliki 80% dari saham PT Anak, maka PT Induk ini
hanya mendapatkan 80% dari 308 juta rupiah. Jadi 308 juta rupiah ini akan dikalikan dengan 0,80 atau dikalikan dengan 80%. Jadi nilai buku saham yang diakuisisi PT Induk pada tanggal 1 Juli 2001 ini sebesar Rp246.400.000. Sisanya ini dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana situasi kepemilikan pada tanggal 1 Juli 2001. Nah, di sini kita akan melihat apakah terjadinya selisih antara nilai wajar dan nilai buku yang telah dicatat oleh PT Anak. Nah, pertama total nilai wajarnya yaitu sebesar 308 juta rupiah. Nah, barulah kita dapat menghitung berapa nilai bukunya. Untuk nilai buku dari tanggal 1 Juli 2001 ini yaitu pertama saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah, lalu saldo laba PT Anak sebesar 108 juta rupiah. 108 juta rupiah ini didapatkan dari saldo laba sebelumnya yang diperoleh tanggal 1 Januari 2001 yaitu 100 juta, lalu ditambahkan dengan laba bersih yang diperoleh dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2001 yaitu sebesar 20 juta, lalu dikurangkan dengan dividennya sebesar 12 juta. Sehingga pada tanggal 1 Juli, saldo laba PT Anak ini sebesar 108 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah ini akan ditambahkan dengan 108 juta rupiah, sehingga nilai buku saham yang dimiliki yaitu sebesar 308 juta. Nah, dikarenakan nilai wajar yaitu 308 juta rupiah dan juga nilai bukunya sebesar 308 juta rupiah, maka tidak adanya selisih antara nilai wajar dan nilai buku. Nah, setelah kita melihat laporan dari PT Anak, lalu nilai bukunya dan situasi kepemilikannya, maka induk perusahaan ini perlu membuat ayat jurnal. Nah, ayat jurnal ini yaitu ayat jurnal di mana PT Induk akan mencatat pembelian sahamnya pada PT Anak dan mencatat bagiannya atas laba dan dividen PT Anak menggunakan metode ekuitas. Nah, yang pertama, PT Induk akan mencatat pembelian saham pada PT Anak dengan jurnal investasi pada saham PT Anak yaitu sebesar Rp246.400.000 di debit dan kas sebesar Rp246.400.000 di kredit. Lalu PT Induk akan mencatat dividen yang diperolehnya dari PT Anak itu dengan jurnal kas sebesar Rp14.400.000 di debit dan investasi pada saham PT Anak di kredit yaitu sebesar Rp14.400.000. Nah, Rp14.400.000 ini dapat dari mana? Ini didapatkan dari 18 juta yaitu dividen yang diperoleh oleh PT Anak sesudah konsolidasi yaitu sebesar Rp18 juta, lalu dikalikan dengan kepemilikan PT Induk sebesar 80% atau 0,80. Jadi menghasilkan dividen yang diperoleh sebesar Rp14.400.000. Sisanya ini dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Nah, selanjutnya PT Induk akan mencatat laba yang diperolehnya atau pendapatan yang diperolehnya dengan jurnal investasi pada saham PT Anak sebesar Rp24 juta di debit, lalu pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp24 juta didapatkan dari Rp30 juta yaitu dari laporan PT Anak yang sesudah dilakukannya konsolidasi yaitu sebesar Rp30 juta dikalikan dengan 0,80 atau 80% dari kepemilikan PT Induk. Jadi menghasilkan nilai sebesar Rp24 juta. Sisanya ini dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai konsolidasi setelah akuisisi interim. Setelah ini kita akan melihat bagaimana kertas kerja antara PT Induk dan PT Anak. Cukup sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Setelah kita melakukan ayat jurnal untuk induk perusahaan, selanjutnya kita melakukan ayat jurnal eliminasi pada penyusunan kertas kerja konsolidasi, di mana terdapat 3 ayat jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu mengenai pendapatan dari anak perusahaan, di mana pendapatan dari anak perusahaan ini didebit sebesar 24 juta, lalu dividen diumumkan sebesar 14.400 di kredit. Lalu untuk investasi pada saham biasa PT Anak di kredit sebesar 9.600.
Untuk ayat jurnal eliminasi yang kedua yaitu mengenai pendapatan untuk kepentingan non-pengendali, di mana pendapatan untuk kepentingan non-pengendali ini sebesar 6 juta di debit, lalu dividen diumumkan 3.600.000 di kredit. Nah, lalu kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 2.400.000. Selanjutnya, kita mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali, di mana 6 juta tadi didapatkan dari 30 juta dikali dengan 0,20, di mana 0,20 ini merupakan 20% dari kepentingan non-pengendali. Lalu untuk 3.600.000 tadi, yaitu dividen diumumkan, didapatkan dari 18 juta, lalu dikali dengan 0,20, di mana 0,20 merupakan bagian dari kepentingan non-pengendali sebesar 20%. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga, saham biasa PT Anak didebit sebesar 200 juta. Lalu saldo laba per tanggal 1 Januari didebit sebesar 100 juta, lalu penjualan sebesar 80 juta didebit. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi untuk akun kredit, di mana terdapat beban pokok penjualan sebesar 46 juta di kredit, lalu penyusutan dan amortisasi sebesar 8 juta di kredit, lalu biaya lain-lain sebesar 6 juta di kredit, lalu ada dividen diumumkan sebesar 12 juta di kredit, lalu investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 246.400.000 di kredit, lalu kepentingan non-pengendali sebesar 61.600.000 di kredit. Ini adalah akun untuk mengeliminasi saldo investasi, kuitas pemegang saham anak perusahaan, dan pendapatan serta dividen prakuisisi anak perusahaan. Selanjutnya, kita melakukan penyusunan untuk kertas kerja atas laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 20X1, di mana untuk akun induk dan PT Anaknya ini kita masukkan dulu nominal-nominalnya, lalu selanjutnya kita masukkan ayat jurnal eliminasi tadi ke dalam kertas kerja konsolidasi ini, di mana untuk penjualan di debit tadi sebesar 80 juta, lalu menghasilkan laporan konsolidasi di mana 400 juta itu ditambah dengan 200 juta, lalu dikurangi dengan 80 juta sehingga menghasilkan 520 juta untuk konsolidasi. Lalu selanjutnya untuk pendapatan dari anak perusahaan 24 juta, lalu di debit 24 juta, sehingga untuk konsolidasinya tidak ada nominalnya. Nah, untuk kreditnya yaitu untuk konsolidasi sebesar 520 juta, lalu untuk beban pokok penjualan sebesar 239 juta, ini tuh didapatkan dari 170 juta ditambah dengan 115 juta, lalu dikurangi dengan 46 juta. Selanjutnya, penyusutan dan amortisasi sebesar 50 juta dari PT Induk ditambah dengan PT Anak sebesar 20 juta, lalu kita kurangi dengan akun eliminasi di bagian kredit yaitu 8 juta sehingga menghasilkan untuk laporan konsolidasi sebesar 62 juta. Lalu selanjutnya untuk beban lain, di mana PT Induk ini memiliki 40 juta, lalu PT Anak memiliki 15 juta. Lalu kita kurangi penjumlahan 40 juta ditambah 15 juta tadi dikurangi dengan 6 juta sehingga menghasilkan 49 juta. Baiklah, untuk laporan konsolidasi selanjutnya pada bagian debit sebesar 350 juta. Ini didapatkan dari 239 juta ditambah dengan 62 juta lalu ditambah dengan 49 juta sehingga menghasilkan debit sebesar 350 juta. Baiklah, selanjutnya laba anak perusahaan prakuisisi pendapatan untuk kepentingan non-pengendali itu dari akun eliminasi sebesar 6 juta. Nah, 6 juta ini kita alihkan, kita masukkan ke dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya, untuk laba bersih sendiri, 164 juta di akun konsolidasi itu didapatkan dari 170 juta dikurangi dengan 6 juta, sehingga menghasilkan 164 juta. Lalu untuk akun saldo laba sendiri, itu 300 juta didapatkan dari PT Induk yang memiliki 300 juta, lalu kita tambah dengan PT Anak sebesar 100 juta, lalu kita kurangi dengan akun eliminasi sebesar 100 juta, sehingga menghasilkan 300 juta. Lalu untuk akun laba bersih sebesar 164 juta di laporan konsolidasi ini didapatkan dari PT Induk yang memiliki 164 juta, lalu kita tambah dengan PT Anak sebesar 50 juta, lalu kita kurangi dengan akun di kredit eliminasi tadi yaitu 60 juta, lalu kita tambah dengan akun yang ada di debit sebesar 110 juta sehingga menghasilkan 164 juta yang akan kita letakkan pada laporan konsolidasi. Baiklah, untuk akun eliminasi sebesar 90 juta totalnya itu didapatkan dari
60 juta kita tambah dengan 14.400.000, lalu kita tambah dengan 3.600.000, dan kita tambah lagi dengan 12 juta, sehingga menghasilkan 90 juta. Baik, untuk akun selanjutnya pada saldo laba per 31 Desember dicatat ke depan atau carry forward itu 404 juta di akun konsolidasi, yang dimana didapatkan dari 464 juta kita kurangi dengan 60 juta, sehingga menghasilkan 404 juta. Baiklah, selanjutnya untuk akun kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, investasi pada saham PT Anakasa, itu kita tambah, kita jumlahkan sehingga menghasilkan 2.238.000. Begitupun dengan akun kredit, kita tambahkan, kita jumlahkan sehingga menghasilkan untuk konsolidasi sebesar 2.238.000. Baiklah, setelah kita melakukan penyusunan kertas kerja konsolidasi, langkah selanjutnya kita menyusunnya dalam laporan laba rugi konsolidasi, di mana untuk akun pertama yaitu terdapat akun penjualan sebesar 520 juta. Lalu akun kedua yaitu beban pokok penjualan sebesar min 239 juta. Lalu ada akun laba kotor sebesar 281 juta, itu didapatkan dari 520 juta kita kurangi dengan min 239 juta sehingga menghasilkan laba kotor sebesar tersebut. Lalu akun selanjutnya yaitu beban-beban. Yang pertama untuk penyusutan dan amortisasi, di mana terdapat 62 juta. Lalu beban lain-lain sebesar 49 juta sehingga menghasilkan total beban sebesar min 111 juta. Nah, untuk akun selanjutnya yaitu pendapatan bersih konsolidasi sebesar 170 juta. Lalu ada akun pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar min 6 juta. Lalu ada pendapatan untuk kepentingan pengendali sebesar 164 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi isu pajak penghasilan konsolidasian. Menurut Bakat.ai, di tahun 2025, jika masing-masing perusahaan dalam entitas konsolidasian mengisi SPT terpisah, maka setiap perusahaan akan dikenakan pajak atas penjualan tersebut. Meskipun perusahaan membayar keuntungan tersebut secara terpisah, beban pajak terkait keuntungan belum direalisasikan. Jadi, itu harus dieliminasikan dulu dalam laporan konsolidasi. Di sini kami ada sebuah contoh. Jika PT Anak menjual persediaan dengan biaya perolehan 23 juta ke PT Induk seharga 28 juta rupiah dan belum ada yang terjual sebelum akhir tahun. Nah, jadi ayat jurnal untuk mengeliminasi transfer antar perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah penjualan 28 juta rupiah itu dikredit, beban pokok penjualan itu dikredit. Terus ada juga namanya akun persediaan sekitar 5 juta itu dikredit. Mungkin sebagai contohnya itu ada di PBT. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham PT Anak itu berkurang 5 juta rupiah. Jika pajak penghasilannya 40%, maka laporan konsolidasi harus mengakui beban pajak penghasilannya sebesar 2 juta. Nah, 2 juta ini hasilnya dari mana? Itu dari 5 juta dikali 0,40. Maka hasilnya itu 2 juta. Nah, di pembukanya itu ada aset pajak tangguhan 2 juta itu di debit. Nah, dan beban pajak penghasilan 2 juta itu di kredit. Di sini ada ilustrasi keuntungan belum direalisasikan di SPT terpisah. 1. PT Induk memiliki 80% saham biasa PT Anak yang dibeli pada nilai buku. Yang kedua, selama tahun 2001, PT Anak membeli persediaan senilai 23 juta rupiah dan menjualnya ke PT Induk dengan harga 28 juta rupiah. Masih memiliki seluruh persediaan tersebut pada akhir tahun 2001. Ketiga, tarif pajak federal dan negara bagian efektif untuk PT Induk dan dari PT Anak itu adalah 40%. Realisasi keuntungan pada periode berikutnya. Jika keuntungan perusahaan akan diakui untuk periode kedepannya, maka pengaruh pajak dari perbedaan temporer tersebut harus diperhitungkan lagi. Nah, jika perhitungan tarif pajaknya 40%, maka ayat jurnal eliminasinya yaitu saldo laba 1 Januari itu 2.400.000 itu di debit
Terus ada juga kepentingan nompeng ngendi itu Rp600.000. Beban pajak penghasilan itu ada Rp2 juta. Laba per saham konsolidasi. Laba per saham konsolidasian dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasi yang tersedia untuk pemegang saham biasa induk atau setelah dependent preference dengan rata-rata tertimbang saham biasa induk yang beredar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Ini melanjutkan materi dengan judul isu-isu lain dalam pelaporan konsolidasi. Laba per saham konsolidasi atau consolidated earning per share dihitung sama seperti laba per saham perusahaan tunggal, yaitu laba bersih konsolidasi yang tersedia untuk pemegang saham biasa induk atau setelah dikurangi dividen preferen induk, dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa induk yang beredar selama periode tersebut. Formula ini menunjukkan penyesuaian terhadap laba bersih konsolidasi dan saham biasa induk untuk menghitung NPS dilution konsolidasi. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi bagian laba anak perusahaan yang dimiliki induk lalu menggantinya dengan laba yang telah disesuaikan. Pengurangannya dihitung berdasarkan persentase kepemilikan induk terhadap laba anak setelah dikurangi dividen preferen. Jika obligasi atau saham preferen anak bisa dikonversi, dianggap sudah dikonversi sehingga laba tersedia meningkat karena pengurangan beban bunga atau dividen. Kemudian ada ilustrasi perhitungan laba per saham konsolidasi. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nilai bukunya. Yang kedua, PT Anak dan PT Induk mempunyai tarif pajak penghasilan efektif sebesar 40% dan mengisi SPT konsolidasi. Yang ketiga, PT Anak mempunyai laba sebelum pajak untuk tahun 2020 sebesar Rp50 juta dan mendapat alokasi bagian dari pajak penghasilan konsolidasi sebesar Rp20 juta dan laba bersih Rp30 juta. Yang keempat, laba bersih konsolidasi untuk tahun 2020 sebesar Rp108 juta yang dihitung sebagai berikut. Kemudian yang kelima, struktur modal PT Induk terdiri dari 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 5.000 dan 10.000 lembar dengan nilai nominal 10.000. 10% saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi menjadi 25.000 lembar per saham PT Induk. Yang keenam, PT Anak mempunyai 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 dan 100 juta rupiah dari 6% obligasi konversi yang beredar. Obligasi tersebut yang dikeluarkan pada nilai nominalnya dapat dikonversi menjadi 4.000 lembar saham pada PT Anak. Yang ketujuh, pada tanggal 1 Januari 2020 PT Anak memberikan pegawainya opsi untuk membeli 9.000 lembar saham biasa PT Induk dengan harga 26.000 per lembar kapan saja selama 5 tahun setelah tanggal pemberian opsi yang dilaksanakan selama tahun 2020. Nilai pasar rata-rata saham biasa PT Induk selama tahun 2020 adalah 29.000 per lembar. Kemudian ada laba per saham PT Anak LPS dasar dan dilution untuk PT Anak tahun 2020 dihitung sebagai berikut. Kemudian yang terakhir, contoh perhitungan laba per saham konsolidasi PT Induk dan PT Anak perusahaan untuk tahun 2020 sebagai berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya izinkan saya membacakan kesimpulan dari kelompok kami, di mana laporan arus kas konsolidasi merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas konsolidasi. Sebagaimana diatur dalam PSAK 2, penyusunan laporan ini dapat dilakukan dengan metode langsung atau tidak langsung. Masing-masing memiliki kelebihan dalam memberikan informasi arus kas yang relevan. Contoh kasus PT Induk dan PT Anak memberikan kompleksitas yang terlibat dalam akuisisi dan pengelolaan arus kas, termasuk pengaruh dividen dan laba yang belum direalisasi. Selain itu, pentingnya eliminasi transaksi antar perusahaan dan penyesuaian untuk pajak penghasilan turut menyoroti perlunya akurasi dalam penyusunan laporan arus kas konsolidasi.
Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang laporan arus kas konsolidasi sangat penting bagi para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang berbasis data keuangan yang akurat dan transparan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.